Halo Sobat Premier, kembali lagi dengan saya, Suster Ana. Dan hari ini saya ditemani oleh salah satu dokter terbaik kami di Skin and Laser Clinic Rumah Sakit Premier Bintaro, yaitu Dr. Amaranila Lalita Driono, dokter spesialis kulit dan kelamin ya dok ya. Apa kabar dokter Nila? Baik, alhamdulillah, kabar baik, sehat juga Ana ya. Iya dokter. Nah, untuk tema kali ini kita akan membahas tentang kesehatan kulit pada ibu hamil, dok. Nah, bicara tentang kulit nih, dok, kenapa ibu hamil rentan berjerawat dan wajah itu lebih berminyak, dok? Jadi kita tahu bahwa dalam kehidupan manusia kita punya fase-fase yang cukup unik, terutama sebagai wanita, sebagai perempuan ya. Jadi kita punya waktu-waktu bayi ya tentu ya, nanti anak-anak, terus remaja bahkan ya, terus nanti dewasa, terus kita menua. Nah, setiap fase itu tentu banyak peran hormon di dalamnya. Jadi kita tahu waktu akil balik pun juga ada masalah ya, makanya anak-anak yang akil balik remaja kok mereka juga jerawatan. Nah, pada saat kehamilan pun demikian, ada memang hormon-hormon kehamilan kita yang pada orang-orang tertentu tentunya akan membuat mereka itu kelenjar minyaknya akan lebih aktif. Nah, kebetulan kita tinggal juga di negara yang tropis, yaitu ciri-cirinya lembab dan panas. Sehingga tentu kelenjar minyak kita di sini akan lebih aktif dibanding kalau memang kita tinggal misalnya di negara yang 4 musim yang cenderung lebih kering ya. Nah, dengan demikian pada saat kita hamil memang kita mengalami itu bukan gangguan, tapi itu sesuatu yang sebenarnya normal. Tapi pada orang tertentu, misalnya dulunya juga mereka sekeluarga mempunyai riwayat keluarga yang ada yang berjerawat ya. Arti berjerawat itu berarti kelenjar minyak mereka lebih aktif ya. Dibanding ada keluarga nggak cuci muka juga kulitnya normal aja ya. Maksudnya nggak jerawatan. Nah itu biasanya itu diturunkan sebenarnya kelenjar minyak tadi yang dimana ada yang ukurannya lebih besar-besar ya, dan kerapatan dari kelenjar minyak tadi. Nah, pada orang-orang yang memang rentan berjerawat pada saat remajanya, kadang-kadang pada saat kehamilan, karena pengaruh hormon kehamilan, jadi kembali berjerawat lagi itu bisa. Tapi juga jangan salah, kami juga menemukan justru sebaliknya. Kadang-kadang pada saat kehamilannya malah justru yang tadinya agak berjerawat malah lebih bagus kulitnya, arti bagus, nggak terlalu berjerawat lagi, tidak terlalu berminyak lagi. Karena tadi saya bilang peran hormon kehamilan ini kadang-kadang mempengaruhi fisiologis dari tubuh kita, dan tentu yang kalau untuk kulit yang paling memang dipengaruhi adalah antara lain kelenjar minyak. Jadi itu sesuatu yang sebenarnya wajar. Tapi tentunya kalau kita masukkan berjerawat itu bukan sesuatu yang normal bagi dokter di dunia kedokteran. Tentu berjerawat itu tetap suatu penyakit sebetulnya ya. Jadi memang tidak tentunya akan terbaik bila seseorang yang mengalami berjerawat, terutama dalam masa kehamilan, berkonsultasi pada dokter, karena memang ada perawatan dan pengobatan yang membutuhkan andekan obat-obatan, itu sebaiknya memang obat-obatan yang aman bagi kehamilannya. Dan kehamilan itu kan ada 3 trimester ya, jadi trimester pertama, kedua, ketiga. Tentunya paling penting di trimester pertama, kedua, di mana masa pembentukan dari organ janin ini itu harus sangat-sangat diperhatikan ya. Jadi memang kalau berjerawat ya jangan lupa konsultasikan itu pada dokter sebelum kita mengobatinya sendiri pada orang hamil khususnya ya, terutama di trimester pertama, kedua. Ya. Nah, sebenarnya boleh nggak dok kalau ibu hamil itu memakai skincare, dok? Nah, jadi pengertian skincare itu kan perawatan kulit. Betul. Ya. Sebenarnya kita tahu bahwa walaupun kita tidak hamil pun, kita pun harus mengerti mengenai perawatan kulit yang benar ya, tentunya untuk sesuai dengan iklim atau geografi di mana kita tinggal. Juga sesuai dengan aktivitas kita. Misalnya contoh sedang tidak hamil pun, misalnya aktivitasnya banyak terpapar matahari atau berolahraga yang banyak berkeringat, tentu itu akan membutuhkan perawatan kulit yang sedikit berbeda daripada kita yang misalnya lebih banyak di ruangan ber-AC, misalnya yang kita jadi cenderung nggak tahu berkeringat ya. Nah itu saja harus dibedakan, harus dimengerti lah paling tidak, apalagi kalau sedang hamil. Jadi ciri-ciri waktu saat kita hamil, karena
pengaruh hormonal ini tentu selain tadi kelenjar minyak jadi lebih aktif, dan kita ada bagian-bagian dalam tubuh kita ya tentunya, terutama bagian abdominal perut kita yang kulitnya itu jadi stretch karena mengikuti besar dari kandungan kita. Nah, karena dia menjadi stretch, menjadi besar gitu, dan itu timbullah kadang-kadang sedikit gangguan-gangguan yang kurang nyaman ya, yaitu antara lain sedikit rasa sensasi gatal. Karena kulit itu kalau di stretch ya memang ada sedikit sensasi gatal. Terus apalagi kalau kulitnya cenderung kering ya, jadi rasa gatal itu akan lebih. Nah, makanya dianjurkan tentu pada wanita-wanita hamil untuk mengenali hal-hal seperti itu, sehingga kita harus merawatnya dengan baik, yaitu tentu membersihkan. Jadi pemilihan sabun atau pembersih itu sedapat mungkin hindari pemakaian-pemakaian yang misalnya karena kita kepingin bebas dari kuman gitu ya, itu kita malah justru pakai sabun-sabun antiseptik setiap hari itu. Padahal kita tahu kuman yang ada di kulit kita diciptakan untuk menjaga kulit kita yang kita bilang flora normal, itu justru dibutuhkan. Jadi kalau kita tiap hari mandi antiseptik ya, itu malah mereka hilang, nanti kita nggak punya penjaga kulit lagi ya, itu malah lebih berbahaya. Jadi ya tidak perlulah kita memakai sabun-sabun antiseptik setiap hari, kecuali kita kecebur di banjir hari itu ya saat itu kita harus pakai ya. Nah, terus kedua, tentu kita usahakan, apalagi kalau yang punya kulitnya kering, kadang-kadang wajah kita berminyak tapi badan kita kering ya kulitnya. Nah, itu tentu dibutuhkan perawatan yang khusus, apalagi kalau kulit kita di perut itu makin stretch ya, tadi ada sensasi gatal, bagaimana kita untuk mempunyai sabun yang juga ada unsur pelembabnya ya. Jadi paling tidak sesudah mandi kita merasa nyaman, nggak kering. Karena kalau kering nanti sensasinya juga gatal. Dan selain tadi sabun, tentu kita ingat wanita hamil karena kita juga lebih mudah berkeringat ya. Nah, jadi tentu diharapkan selain tadi mandinya bukannya berarti lebih sering. Jadi kalau kita berkeringat, jangan tempat keringat itu cuma dipuk-puk dikasih bedak aja, tapi harus sebenarnya idealnya dibersihkan dulu. Jadi nggak langsung pakai bedak tempat yang berkeringat itu, tapi dibersihkan dan tentu seperti mandi atau dibersihkan, disekak lah paling nggak ya, pakai waslap, sabun dibersihkan. Baru kalau sudah itu mau pakai bedak silakan ya. Tapi tentu harus di atas kulit yang bersih. Nah, tadi karena suka berkeringat juga jangan lupa selain memakai juga baju-baju yang menyerap keringat ya, dan tidak tertutup rapat ketat, tidak bergesek-gesek, ini juga penting sekali ya. Misalnya kayak celana dalam kita, semua pemakaian dalam kita, kadang-kadang kita membutuhkan size yang lebih besar secara bertahap, dan tentu itu makanya jangan pakai yang ketat-ketat, dan bahannya pun juga usahakan memang bahan yang baik, itu katun di mana itu akan menyerap keringat juga. Tentu juga untuk menyangga payudara ya, tentu pilihlah tentu penyangga yang baik ya, sehingga tidak bergesek-gesek, misalnya terlalu banyak ada kawat-kawatnya ya, dan itu bergesek malah jadi luka ya. Nah, jadi hal-hal ini harus dimengerti bahwa ada satu perubahan bentuk tubuh yang nanti juga pakaian kita atau pakaian-pakaian dalam kita juga harus agak disesuaikan. Nah, jadi bukan cuma menyerap keringat, tapi tadi yang ketat-ketat atau kadang-kadang juga suka ada renda-rendanya ya, ada bisnya itu. Nah, itu kan gesek-gesek di selangkangan kita ya, itu kadang membuat iritasi. Nah, tadi kita ingat bahwa dengan perubahan bentuk badan, kita membutuhkan perawatan. Artinya apa? Daerah yang bergesek-gesek itu kan pasti berkeringat. Tadi jadi mandi jangan lupa ya, bersih, sabunnya tadi kita udah terangkan, dan juga berilah pelembab. Nah, pelembab ini sifatnya banyak sekali, bukan cuma hanya membantu supaya tidak kering, karena kalau kering ada sensasi tadi gatal, tapi juga melumaskan, artinya karena akan banyak gesekan, karena tadi bentuk badan kita yang bertambah besar tadi ya, gesekan dengan pakaian dalam ya, gesekan dengan paha kita kadang-kadang tambah besar. Nah, itu juga kalau bisa untuk melumaskan daerah itu supaya pas saat bergesek tidak terjadi iritasi. Jadi pilihlah pelembab yang baik. Kalau misalnya kita ragu atau bingung, bisa dikonsultasikan pada yang ahli ya. Kenapa kadang-kadang kita bingung di pasaran ini yang mana? Karena tentu kita kadang suka mau yang wangi-wangi saja ya. Tapi kadang-kadang wangi-wangi tapi ternyata tidak cukup melembabkan, dan yang kedua tidak cukup memperbaiki atau tidak ada efek repair. Padahal kita gesek-gesek itu kan sebenarnya terjadi iritasi. Nah, iritasi yang terus-menerus itu akan sebenarnya menyebabkan luka ya. Nah, tentu itu dibutuhkan sebelum jadi luka kita repair pakai pelembab
yang memang sudah ditujukan untuk memperbaiki daerah-daerah yang bergesek tadi. Nah, jadi dari kan kita udah ingat, jadi skincare justru harus sekali skincare produk yang baik untuk wanita hamil. Betul. Dan terakhir juga kita penting, jangan juga kalau kita mau wangi-wangi atau aduh kita mau tetap putih, jadi kita memberikan semuanya, sabunnya ada pemutihnya, nanti body lotionnya juga ada pemutihnya. Dan kita ingat pada saat kita hamil, sebenarnya kita sama lah ya, kulit itu kan mempunyai fungsi antara lain selain proteksi, tapi juga dia bisa menjadi tempat penyerapan ya dari zat-zat yang kita tempelkan di kulit. Nah, kita harus ingat bahwa kita misalnya menempelkan segitu banyak zat di kulit kita, tentunya berjam-jam itu adalah pengaruh akan ada yang diserap. Nah, jadi memang kita harus agak sedikit lebih berhati-hati pada pemakaian pakaian skincare produk yang menempel di kulit berjam-jam itu, karena tentu ada zat-zat tertentu yang kalau memang tidak dibutuhkan, tidak usahlah ya. Jadi misalnya kita memakai pewarna kuku, di mana ada pewarna kuku yang benar-benar waterproof sehingga tidak bisa menyerap. Jadi, nah itu mungkin agak lebih baik dihindarkan ya. Terus tadi juga skincare produk yang terlalu banyak mengandung zat-zat kimia yang tidak terlalu kita butuhkan, itu lebih baik kita hindari saja selama kita sedang hamil. Begitu. Baik dokter. Nah, apakah boleh dok ibu hamil itu melakukan perawatan dengan laser dok? Ya begini, jadi kalau laser yang tujuan laser dermatologi, jadi laser di bagian kulit, itu biasanya laser yang untuk memperbaiki sesuatu, ya kan? Misalnya ada flek, ya, tanda lahir, ya, dan juga misalnya kelainan-kelainan vaskular, ya, misalnya kita punya bukan hemoroid, telangiektasis, ya, jadi pelebaran pembuluh darah yang tidak kita inginkan, spider vein di tungkai karena usia tertentu kita kelihatan kayak pembuluh darahnya pecah-pecah orang bilangnya, atau pada melebar. Nah, itu kan sesuatu yang sebenarnya tidak mengancam jiwa ya. Betul dok. Jadi kayak rasanya kami lebih menyarankan tidak di dalam masa kehamilan. Karena itu bisa ditunda ya. Nah, kenapa begitu? Karena memang pada saat kehamilan yang terjadi perubahan karena pengaruh hormonal tadi, karena kita bukan saja di kulit saja, itu jangan lupa ya, semua organ sebenarnya ikut terpengaruh. Termasuk juga secara emosional ya, seorang wanita hamil tentu lebih cepat khawatir kadang-kadang ya. Nah, jadi tentu kita tidak mau menambah kekhawatiran dari pasien-pasien ini gitu, karena suatu tindakan misalnya kayak tindakan laser itu kan termasuk kita anggap bedah, tapi dengan memakai laser. Nah, itu kita tidak mau wanita hamil atau perempuan hamil ini menjadi tambah khawatir ya. Tentu ada perasaan nanti sesudah itu bagaimana, nanti ada rasa nyeri nggak, itu tuh laser tertentu tentu akan menimbulkan juga rasa nyeri atau kurang nyaman lah. Makanya akan diberikan nanti bisa bantuan-bantuan salep bius ya, anestesi, di mana waktu kita mengoleskan itu tentu ada efek juga yang diserap oleh kulit kita kalau apalagi jumlahnya luas ya. Nah, jadi kita melihat apakah ini suatu indikasi yang absolut ke tindakan laser tersebut. Kalau itu bukan absolut, artinya mengancam jiwa ya, terus semua itu ya kita lakukan nanti saja, elektif saja setelah melahirkan. Melahirkan ya dok, lebih aman ya dok. Lebih aman, sebenarnya lebih aman kalau secara teori dan memang yang kita anut adalah laser itu sebenarnya justru dikembangkan atau diciptakan untuk membantu bayi-bayi baru lahir ya, dengan tanda lahir itu sebenarnya penciptaan laser. Nah, jadi yang dengan tanda lahir ya, birthmark tadi. Jadi kan sebenarnya sangat aman ya sebetulnya, karena laser itu hanya bekerja di tempat, di lokasi yang kita tembakan saja, dia tidak kemana-mana. Jadi tidak diserap, tidak kemana, tidak. Tapi tadi kita katakan bahwa secara psikologis wanita hamil itu juga mengalami satu perubahan. Tentu waktu hamil justru ada rasa kekhawatiran, bagaimana ya janinnya baik-baik saja atau enggak ya. Belum nanti ada keluhan-keluhan kurang nyaman di badan karena badan menjadi tambah besar, berat ya. Nah, ini semua kita jangan menambah beban psikologis lagi sebenarnya ya kepada wanita hamil. Jadi kalau lasernya sendiri secara kedokteran, secara teori itu tidak ada masalah, tidak akan harmful, jadi tidak membahayakan si wanita hamilnya. Tapi justru
X faktor yang lain ya, sehingga karena itulah biasanya kecuali ada tindakan yang betul-betul dibutuhkan karena mengancam jiwa wanita tersebut. Betul. Wanita tersebut kebetulan lagi hamil, ya kan? Ya apapun kita akan kerjakan dalam rangka menyelamatkan jiwa, baik si ibu maupun si janin. Itu jangan lupa, kalau kita lagi hamil kan diselamatkan dua ya. Nah itu tentu kebetulan membutuhkannya pakai laser misalnya, ya tentu akan dikerjakan ya. Tapi kalau laser-laser di dermatologi biasanya lebih yang kaitannya masih bisa ditunda karena bukan hal-hal yang mengancam jiwa. Baik dok, nah untuk tips menjaga kesehatan kulit dan wajah saat hamil ini apa aja nih dok? Tadi kita udah sampaikan sekilas ya sebenarnya. Jadi tentu kulit itu ada kulit, kuku, rambut. Nah, jadi karena tadi kita katakan biasanya kelenjar minyak jadi sedikit lebih aktif ya. Tentu daerah-daerah yang banyak kelenjar minyaknya kan ada di wajah, di daerah-daerah berambut ya. Itu berarti tentu di kulit kepala, udah pasti ya. Juga bisa di ketiak. Jadi pokoknya banyak rambutnya. Nah, karena di daerah situ tentu kelenjar minyaknya akan lebih banyak, lebih aktif karena lagi hamil. Tentu membersihkannya juga lebih fokus tempat-tempat tersebut ya. Jadi maksudnya tadi pemilihan sabun yang tepat. Kalau rambut berarti pemilihan shampoo yang tepat. Karena pada saat kulit kepala kita misalnya lebih berminyak, nanti kulit mati itu, sel kulit mati akan lebih lekat. Nah, kadang-kadang kalau kita diamkan, kita hanya memakai mungkin shampoo yang biasa, yang sebelum hamil itu adalah shampoo kesukaan kita, kadang-kadang cocok. Mungkin kadang-kadang pada saat hamil kebetulan kok kita jadi agak berketombe ya. Karena ketombe itu antara lain jadi penyebab banyak, tapi antara lain karena tumpukan sel kulit mati yang tidak dapat lepas dengan sempurna. Jadi numpuk ya, akhirnya dirasakan gatal oleh pasien dan dia garuk-garuk. Dan itu malah menstimulasi yang kita bilang dandruff life, jadi kayak ketombe. Atau tadi ada beberapa shampoo yang terlalu wangi dan mengandung silika yang tujuannya untuk melembutkan rambut pada saat disisir. Nah, tentu kita ingat pada saat kita hamil, kadang-kadang ada beberapa gerakan-gerakan yang kita tidak se-fleksibel waktu kita sebelum hamil ya. Nah, karena badan lebih berat ya. Jadi mungkin kita berkeramas pun lebih susah ya kadang-kadang. Sehingga nanti membersihkannya juga tidak bisa sempurna. Nah, nanti tertinggal shampoo-shampoo yang tadi saya bilang terlalu wangi itu semuanya itu kadang-kadang malah tertinggal di kulit kepala atau yang ada bahan silika yang 3-in-1 bisa dikatakan itu kadang tidak terbilas dengan bersih. Itu suka menjadi penyebab antara lain tadi dandruff like tadi misalnya. Jadi itu hal-hal yang kadang-kadang kita suka ingatkan pasien-pasien yang sedang hamil bahwa kulit kepala itu harus betul-betul dibersihkan dengan baik. Tadi kan saya bilang males, kadang-kadang juga badan udah berat yang harusnya bershampoo berkeramas 2 hari sekali, jadi seminggu sekali. Nah itu kan juga jadi masalah ya. Apalagi kalau dia berhijab itu juga ekstra kita harus perhatikan pada wanita hamil ini. Jadi cuma diajarkan pemilihan shampoo yang tepat, bagaimana merawatnya. Dan juga tentu pada saat hamil nggak usah lah ngecat rambut ya. Terutama ngecat rambut yang ada pakai bleachnya ya. Kan tentu kan nggak boleh ya. Jadi makanya pewarna rambut itu kan bisa ada tulisannya dilarang untuk ibu hamil karena memang mengandung zat-zat kimia yang agak berbahaya ya misalnya. Jadi mungkin hal itu harus disadari juga oleh para ibu-ibu hamil kita ya. Selain itu misalnya di rebonding itu kan ada zat kimianya ya, atau jadi hal-hal yang kalau banyak terpapar dengan bahan-bahan kimia mungkin itu ditunda saja setelah melahirkan ya. Terus mungkin terakhir juga tadi karena selain tadi kulit, tadi kita udah wajah, body tadi kita udah jelaskan, juga kuku. Biasanya kuku wanita hamil itu kok gampang patah ya kadang-kadang ya. Dengan kaitan juga dengan kalsium. Nanti biasanya dokter kandungan, dokter kebidanan akan menjelaskan kebutuhan kalsium ibu hamil itu berbeda loh sama kebutuhan kalau sedang tidak hamil. Mereka lebih ekstra, lebih. Nah, karena itu biasanya kadang-kadang kuku tuh lebih rapuh ya. Nah, makanya itu nggak usah lah pakai kuteks lagi, sama guntinglah secara teratur gitu ya. Teratur sehingga selalu pendek. Tadi kaitannya juga kita nggak malam-malam lagi tidur kok ada bagian yang agak gatel ya, terutama di perut kan, karena lagi stretch kulitnya itu, mereka jadi nggak garuk-garuk gitu. Dan terakhir juga memang kadang-kadang wanita-wanita hamil ingin merawat supaya tidak terjadi stretch mark ya, misalnya kita bilang stretch mark, gurat kehamilan. Ya pada pengalaman kami tentu ada memang beberapa yang, tapi tentu agak sulit kalau dikatakan akan absolut tidak timbul gurat kehamilan bila wanita tersebut itu sebenarnya mempunyai genetik dari keluarga yang membawa gen stretch mark, itu juga ada gennya lah kita bilang ya. Nah, jadi biasanya sih juga ada. Tapi kalau dirawat dengan baik itu tentu tidak terlalu parah jadinya. Nah, perawatannya bisa membeli beberapa krim
krim anti stretch mark, tapi tolong dibaca betul-betul yang memang boleh dalam masa kehamilan. Ya, jangan lupa karena yang dioleskan cukup luas, berarti makin luas kita mengoleskan satu zat kimia ya. Tadi tentu kita harus berpikir ini kan juga diserap loh oleh kulit kita, nanti juga masuk ke aliran darah. Ini bagaimana dengan bayi kita gitu ya misalnya. Jadi itu juga harus dipikirkan, karena itu pilihlah juga brand-brand yang dituliskan khusus memang aman untuk ibu hamil. Jadi brand yang baik. Kalau bingung bisa dikonsultasikan pada dokter ya. Dan terakhir juga minyak-minyak nih, jangan lupa. Biasanya kita makin besar kehamilan kita tuh kayaknya pingin deh pakai yang minyak yang bikin hangat ya. Nah, jadi dulu mungkin sebelum hamil kita pakai minyak kayu putih kok nggak apa-apa ya. Ternyata pada saat hamil kami menemukan beberapa pasien-pasien yang waktu dioleskan minyak kayu putih kan enak rasa gitu, tiba-tiba mereka terjadi iritasi, kita bilang dermatitis kontak iritan, jadi sampai merah, gatal, makin lama makin gatal. Jadi itu terjadi memang satu iritasi. Jadi kan jangan lupa oil atau minyak itu sebenarnya bahan iritan. Jadi kita kalau mengoleskan itu sebenarnya tidak harus berlama-lama ya kontaknya. Jadi dan memang kita lebih sarankan, terutama di iklim tropis seperti ini kita berkeringat semua, sebaiknya lebih memilih yang bahannya lotion. Jadi lotion itu adalah komposisinya kan water, air dan minyak. Tapi water, airnya lebih banyak. Nah, itu lebih aman. Carilah lebih yang lotion gitu ya, ketimbang hanya minyak saja yang dioleskan. Suka dibilang, tapi kadang suka enak rasanya hangat. Mungkin kita bisa mungkin tempelkan bantal hangat kan sudah ada ya, bantal hangat atau kompres yang hangat gitu ya. Kan ada kompresan tuh isi air hangat, tapi dibungkus dulu sama apa handuk ya, handuk tipis gitu, ditaruh apa yang kain flanel gitu ya. Jadi ada rasa hangat, jadi tidak harus mengoleskan zat kimia gitu ke kulit kita. Nah, dan terakhir tips saya adalah kenali diri kita. Misalnya kita udah jelas sebelumnya aja kita gampang alergian ya, karena keluarga saya juga nih, ibu saya juga, ayah saya begitu. Jadi lahir dari keluarga yang memang ada suka alergi, misalnya ada asmanya, ada eksimnya, karena gampang gitu lebih Nah, orang-orang yang lahir dari keluarga yang punya faktor alergi biasanya kulitnya lebih sensitif. Arti sensitif adalah lebih rentan terhadap terjadinya suatu iritasi. Nah, jadi waktu kita memilih skincare produk tadi, tentu kita agak lebih hati-hati pada wanita-wanita yang memang dari kita sudah mengetahui bahwa dirinya memang suka alergi gitu ya. Nah, itu agak lebih hati-hatilah ya. Terutama saya melihat lebih banyak yang kaitannya sama minyak, karena itu yang sering menyebabkan dermatitis kontak iritan kadang-kadang pada wanita hamil. Gitu ya dok ya. Wah, sangat menarik nih. Ibunya bisa cantik, sehat, bayinya juga nanti bisa lahir sehat ya dok ya. Nah, untuk para ibu hamil tidak perlu khawatir lagi nih ya, karena bisa langsung datang dan berkonsultasi langsung dengan dokter kami di sini, Dokter Amaranila. Bisa datang langsung ke Skin and Laser Klinik Rumah Sakit Premier Bintaro. Kami tunggu.